Selamat malam jemaat Tuhan yang diberkati. Puji nama Tuhan karena begitu besar kasih setianya boleh mempersatukan kita semua bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah rumah tangga malam hari ini, Rabu 9 Desember 2020. Pemberitaan firman Tuhan malam hari ini akan dilayani oleh Penatua Ibu Yudiarta Rita Hutagalung. Namun sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 15, baitnya yang pertama, Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu, haleluya, puji Tuhan selamanya. Bapak Ibu, mari kita takbiskan ibadah malam hari ini. Kita satu dalam doa. Maha besar Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan hadirat-Mu ya Bapa. Karena cinta kasih Tuhan telah mempersatukan kami bersama-sama dengan keluarga di dalam ibadah rumah tangga malam hari ini, Rabu 9 Desember 2020. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan hamba-Mu, Penatua Ibu Yudiarta Rita Hutagalung yang akan mewartakan sabda-Mu. Kiranya Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang akan diwartakan boleh menjadi kekuatan bagi kami jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan para tim multimedia, pemandu lagu, organis, dan semua yang terkait di dalam ibadah pada malam hari ini. Kiranya Kau memberkati pelayanan kami masing-masing. Bapa dalam surga, biarlah ibadah malam hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 143 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus.
Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, Sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku. sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 16 ayatnya yang pertama, Kau yang layak. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 34. Kalau Alkitab kita sudah terbuka, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu karena pemeliharaanmu kepada kami, karena kami ada sebagaimana kami ada. Untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa, ampunkan salah perbuatan yang kami lakukan, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, di dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih yang berada di rumah, saya undang bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 34 yang menyatakan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus.
Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Bapak Ibu yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Pembacaan kita pada malam hari ini diberi judul Melayani dengan Kuasa Allah. Injil Markus yang kita baca pada malam hari ini mengisahkan karya pelayanan Tuhan Yesus yang berdimensi holistik. Pemberitaan firman dan penyembuhan yang sakit menjadi satu kesatuan dari pelayanan Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus begitu menakjubkan dan menyedot perhatian orang dari berbagai kalangan. Perhatian Tuhan Yesus tidak hanya tertuju kepada orang yang dirasuk roh jahat di rumah ibadah, tetapi juga yang sakit demam dan terbaring di rumah. Semua pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus memperlihatkan kuasa Allah yang hebat dan dapat dialami langsung tanpa prosedur yang berbelit. Pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus setelah dari rumah ibadat berlanjut ke rumah Simon dan Andreas yang terletak di Kapernaum. Letak rumah itu tidak jauh. Menurut tradisi, rumah Simon yang berjarak sekitar 100 meter dari sinagoge, di sana Simon tinggal bersama dengan istri, ibu mertua dan Andreas saudaranya. Umumnya pada hari itu adalah waktu yang berkumpul bersama dengan keluarga dan teman setelah pagi hari dihabiskan di sinagoge. Hari Sabat berakhir setelah matahari terbenam sebagai penanda mulanya hari baru. Pada saat itu orang Yahudi dapat beraktivitas lagi dengan membawa keluarga yang sakit untuk disembuhkan. Pembacaan kita di ayat 29 ini dikatakan, Simon tinggal bersama istri dan ibu mertuanya. Ketika Tuhan Yesus bersama Yakobus dan Yohanes datang ke rumah Simon dan Andreas, ibu mertua Simon terbaring sakit dan lemah karena sakit demam. Ayat 30-31 mengkondisikan demam ibu mertua Simon diberitahukan kepada Yesus. Sikap yang terbuka dari Simon dan keluarganya diperlihatkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang datang menyembuhkannya. Tuhan Yesus tentu mengerti harapan keluarga. Hanya dengan memegang tangan dan membangunkannya, Tuhan Yesus membuat demam itu lenyap. Otoritas Tuhan Yesus atas demam itu begitu kuat, sehingga ibu mertua Simon segera bangkit dan mulai melayani rombongan Yesus. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan perhatian kepada Simon dan Andreas untuk singgah di rumah mereka. Kehadiran Tuhan Yesus di rumah Simon memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi ibu mertua Simon yang sakit sehingga ia dapat pulih. Di sini kita bisa melihat sangat penting bagi kita untuk selalu menghadirkan Kristus di dalam rumah tangga kita dan di dalam pergumulan hidup kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghadirkan Kristus di dalam rumah tangga kita dan bagaimana kita menghadirkan Kristus di dalam pergumulan hidup kita? Bapak Ibu, membangun relasi dengan Tuhan haruslah kita bina dan lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Kita harus berdoa, membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman-Nya, serta datang beribadah di dalam persekutuan. Kita harus selalu mengundang kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap keadaan yang kita lalui. Maka segala pemulihan, kesembuhan, dan perkara-perkara besar lainnya pasti dinyatakan. Tetapi
tidak sedikit di antara kita yang tidak mau mengundang Yesus, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kita maupun di kehidupan pribadi kita. Contohnya adalah di dalam ibadah-ibadah hari Minggu, rumah tangga, maupun ibadah pelkat yang dilakukan selama masa pandemi COVID ini. Gereja melalui live streaming dan live update, banyak di antara kita yang tidak mengikutinya dengan berbagai alasan seperti kesibukan kita, ataupun lupa, ataupun kita tidak tahu jadwal ibadahnya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan, barulah kita mengingat dan datang kepada Tuhan. Untuk Tuhan hadir mengatasi pergumulan kita. Tuhan yang kita sembah bukanlah seorang kuli panggul atau porter yang sewaktu-waktu kita panggil untuk mengangkat beban kita ketika kita mengalami pergumulan berat. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk tetap setia, untuk tetap membina relasi yang baik dengan Dia. Tuhan adalah bagian dari keluarga kita. Oleh sebab itu kita harus menghadirkan Dia di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, di ayat 32 sampai 34 dikatakan, menjelang malam setelah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkumpullah semua penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Di sini kita boleh memahami bahwa kehadiran Tuhan Yesus di rumah Simon membawa dampak yang tidak saja bagi keluarga Simon, tetapi bagi orang banyak. Di ayat 32 sampai 34 itu mengatakan bahwa ketika Tuhan hadir di rumah Simon, banyak orang-orang yang datang membawa pergumulannya dan membawa apapun penyakit yang mereka derita. Demikian juga ketika kita di dalam rumah tangga kita, jika kita selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka orang lain akan melihat kasih dan perlindungan Tuhan, dan mereka juga turut merasakan berkat Tuhan. Saya teringat satu kisah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Luki Gosal beberapa minggu lalu. Ada seseorang pasien penderita COVID, di mana selama proses penyembuhan di rumah sakit, pasien itu di tengah sakitnya membina hubungan baik dengan Tuhan dengan membaca Alkitab, berdoa, dan menyanyikan pujian. Dan ia pun berharap penuh kepada kasih Tuhan. Ketika lagu pujian yang dilakukan terdengar oleh beberapa pasien lain, dan pasien lain pun turut merasakan sukacita, menyemangati jiwa mereka untuk juga mendekatkan diri pada Tuhan. Dampaknya sangat luar biasa. Dan mereka juga ada yang sembuh. Tetapi bukan hanya pasien itu saja, pasien lain pun bisa sembuh. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita menjalani kehidupan kita, biarlah kita menjadi berkat orang lain. Oleh sebab itu kita harus belajar membiasakan diri membina relasi dengan Tuhan. Akhir dari firman Tuhan pada malam hari ini, apa yang sedang Bapak Ibu pergumulkan saat ini? Mungkin keluarga sedang didera berbagai masalah silih berganti. Janganlah menyerah pada keadaan. Undanglah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dengan cara membaca dan merenungkan firman-Nya, berdoa serta menaikkan pujian bagi Dia. Dalam Matius 18 ayat 20
mengatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jika Tuhan melawat kita dan keluarga kita, kehadirannya pasti akan membawa perubahan, mengubah yang sakit menjadi sembuh, mengubah yang buruk menjadi baik, serta mengubah yang mustahil menjadi ya dan amin. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin. Kita masuk saat teduh. Kita bernyanyi untuk merespon firman Tuhan. Kidung Jemaat 282 bait 1 dan 2. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa syafaat. Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadirat-Mu bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami boleh mendengarkan firman, kami boleh diajarkan agar kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Kami tetap setia menjalin hubungan yang erat kepada-Mu, karena Engkau adalah kepunyaan kami. Bapa yang Maha Baik, dalam rangkaian doa syafaat kami pada malam hari ini, kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang sakit dari sektor 1 sampai 14. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ulurkanlah tangan kasih-Mu Tuhan bagi jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Berkatilah obat dan makanan, upaya dan usaha yang dilakukan, biarlah semua itu menjadi alat-Mu untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang di dalam pergumulan kehidupan Bapa di masa COVID ini. Tuhan, kepada-Mu kami serahkan, biarlah jemaat-Mu kuat menjalani setiap pergumulan. Engkau menolong dan memberkati mereka agar jemaat-Mu boleh dikuatkan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa Tuhan buat pelayan firman kami, Pendeta Adri, Pendeta Yuli Paat, Pendeta Emeritus Yohanes Suli, dan Pendeta Luki Gosal. Bapa yang Maha Baik, berkatilah pelayan firman kami ini, biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan untuk melayani jemaat-Mu di Menara Kasih. Kami juga berdoa Tuhan, bagi pemimpin bangsa negara kami ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, berikan roh hikmat kebijaksanaan agar dapat memimpin negara kami ini dengan adil dan bijaksana. Kami juga berdoa Tuhan bagi
pelayan liturgos Diaken Dwi Pohan. Engkau juga memberkati kehidupannya Tuhan, Engkau memberkati pekerjaannya. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan bagi pemandu lagu, organis, multimedia yang mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Berkatilah Bapa, biarlah Engkau senantiasa mengulurkan tangan kasih-Mu memberkati setiap pekerjaan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka dan keluarga mereka. Biarlah mereka menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk doa dan ungkapan syukur kami ini yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu terkasih yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saatnya mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 86 baitnya yang pertama dan kedua, Aku Bersyukur. Syukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur kenaikan kepada-Nya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang dalamku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur kunaikan kepada-Nya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami. Di saat yang indah ini Tuhan, kami boleh disegarkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk suara Tuhan.
Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga naikkan syukur kami Tuhan atas segala berkat yang Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau memberkati karya dan usaha kami Tuhan, sehingga kami boleh memberikan apa yang ada kami, dan semuanya ini adalah datangnya daripada-Mu Tuhan. Bapa di surga, terimalah persembahan kami, ungkapan syukur kami ini Tuhan. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi pada malam hari ini. Juga berkati ya Tuhan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga berguna bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan. Bapa di surga, inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, sumber segala berkat. Amin. Jemaat, mari masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Amanat pengutusan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita bernyanyi sambil berdiri dari Kidung Jemaat 346 bait pertama dan 3. Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Jemaat Tuhan, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat, silakan duduk, kita bersaat teduh.